Apakah kamu pernah dengar yang seperti ini? Orang yang lahir di weton pon itu hidupnya berat, kerja kerasnya luar biasa, tapi hasilnya tidak sepadan. Sudah banting tulang dari muda, tapi weton pon sulit kaya. Tapi pertanyaannya, apakah itu takdir atau ada rahasia yang disembunyikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Di video kali ini kita tidak hanya membahas mitos, kita akan menyelami tutur leluhur Jawa, membaca garis weton pon secara lebih dalam, dan membuka tabir kenapa weton pon kenapa hidup susah. Tapi justru di usia tertentu, rezekinya mengalir tanpa henti. Video ini bukan untuk yang percaya setengah-setengah ya, dan jangan ditonton sambil lalu. Karena jika kamu tonton atau hidupmu dekat dengan weton pon, maka ini adalah rahasiamu yang selama ini hilang. 1. Mitos orang weton pon sulit kaya. Sebelum kita bicara rahasia dan solusinya, kita perlu pahami dulu kenapa weton pon sering dicap sebagai weton berat dan sering dicap pon iku akeh momotan. Dalam kearifan Jawa, weton bukan sekedar hari lahir. Weton dicap sebagai peta watak arah rezeki dan cara seseorang menghadapi kehidupan. Maka seseorang ketika lahir di weton pon, banyak sesepuh dulu yang langsung memberi pitutur. Sing sabar le, uripmu ora gampang. Karena yang mereka lihat adalah pola hidup. Orang pon sering diuji lebih dulu sebelum diparingi kelancaran. Mitos sulit kaya ini biasanya muncul dari beberapa pengalaman yang sering dialami weton pon. Seperti yang pertama, jalannya rezeki weton pon sering tidak instan. Mereka jarang sekali dapat keberuntungan besar. Tiba-tiba rezekinya seperti dititipkan, tapi tidak langsung jatuh. Akhirnya, dari luar terlihat seperti sudah kerja keras, tapi kok belum kaya-kaya. Kedua, orang pon punya kecenderungan menanggung urusan orang lain, entah karena sifat welas asih, entah karena merasa tidak enak. Orang pon sering jadi tempat orang bersandar. Kadang belum mapan sudah diminta bantu saudara, belum kuat sudah harus menguatkan orang lain. Inilah yang membuat hidupnya seperti terus keluar tenaga, tapi hasilnya terasa tipis. Ketiga, weton pon sering membawa karakter tanggung jawab tinggi. Orang pon biasa sulit hidup santai. Pikirannya jalan terus mikir keluarga, mikir masa depan, mikir kebutuhan. Dalam istilah Jawa, ini seperti rasa kakean angger-angger, terlalu banyak aturan dalam diri. Akibatnya, banyak orang pon yang lebih cepat lelah secara batin. Kalau batin lelah, keputusan juga bisa melambat. Peluang sering lewat begitu saja. Keempat, ada juga yang mengalami pola usaha sudah jalan tapi selalu ada gangguan. Baru mulai stabil, ada kebutuhan mendadak. Baru mau naik, ada saja masalah yang datang. Ini yang bikin orang menyimpulkan, weton pon itu rezekinya seret. Padahal dalam kacamata kejawen, gangguan itu sering diartikan sebagai proses pembentukan. Seperti besi ditempa dulu sebelum dia dipedang. Nah, di titik ini, saya ingin tekankan satu hal penting. Weton pon bukan weton miskin. Yang benar adalah, weton pon cenderung weton ujian. Orang pon sering diberi tugas lebih dulu, diuji kesabaran, diuji keteguhan, diuji kemampuan menata diri. Makanya sebelum ia sampai pada fase rezeki besar, biasanya ada fase ngempet dulu, menahan, belajar dan menguatkan pondasi. Dan justru disitulah letak rahasianya. Kalau orang pon hanya percaya mitos, aku memang susah kaya, maka dia akan berhenti di fase ujian. Tapi kalau dia paham pola wetonnya, dia bisa mengubah arah, dari sekedar bertahan menjadi membuka pintu rezeki. Nah, setelah ini, kita masuk di bagian berikutnya. Karakter asli orang weton pon yang sebenarnya justru punya potensi besar untuk kaya, asal tidak salah jalur. 2 karakter asli orang weton pon justru calon orang kaya kalau tahu jalurnya. Sahabat jejak kejawen, sekarang kita masuk ke bagian yang sering membuat orang kaget. Karena setelah kita pahami mitosnya, pertanyaan besarnya adalah, kalau weton pon katanya berat, kenapa juga ada weton pon yang justru sukses besar? Jawabannya karena weton pon itu ibarat tanah keras yang menyimpan emas. Dari luar terlihat kering, berat digali, tapi kalau kamu kuat dan tahu cara menggali, hasilnya bukan sekedar panen biasa, melainkan harta yang dalam. Secara watak orang weton pon biasanya punya 3 kekuatan besar. Pertama, daya tahan hidup. Orang pon ini jarang manja. Banyak yang sejak kecil sudah terbiasa prihatin, terbiasa menahan, terbiasa ngalah demi keadaan.
Dalam bahasa Jawa, ada istilah kuat ning ati, kuat di hati. Mereka mungkin sering jatuh, tapi yang membedakan mereka bisa bangkit lagi tanpa banyak cerita. Karakter seperti ini kalau diarahkan dengan benar adalah pondasi utama menuju mapan. Kedua, orang weton pon punya naluri membaca situasi. Mereka peka, kadang terlihat diam, tapi sebenarnya menangkap banyak hal. Mereka bisa tahu orang yang tulus, mana orang yang cuma numpang. Bisa merasakan kapan momen bagus, kapan sebaiknya menahan diri. Ini yang menyebabkan seorang pon cocok jadi pedagang, pengusaha, negosiator atau pengelola. Karena bisnis itu bukan hanya soal modal uang, tapi juga soal modal rasa. Ketiga, orang weton pon punya semangat kerja yang keras, tapi beda dengan orang lain. Mereka bukan tipe yang kerja karena pamer, mereka kerja karena memang mentalnya pekerja. Namun sayangnya inilah yang sering jadi jebakan. Mereka terlalu fokus kerja, tapi lupa membangun sistem dan arah. Akhirnya capek terus tapi tidak naik kelas. Nah, disinilah titik pentingnya. Orang weton pon punya potensi kaya, tapi harus berada di jalur yang tepat. Biasanya orang pon akan lebih cepat berkembang ketika punya ruang untuk mengambil keputusan sendiri, punya kebebasan bergerak, bisa mengatur ritmenya sendiri, dan tidak terus-menerus dipakai orang lain. Makanya banyak sesepuh berpesan, weton pon itu lebih cocok mandiri. Bukan berarti tidak boleh kerja kantoran, tapi kalau seumur hidup hanya jadi tukang urus, maka kekuatan pon tidak keluar sepenuhnya. Karena energi weton pon itu energi pemikul. Kalau hanya disuruh-suruh, ia seperti kuda kuat yang dipakai menarik beban orang lain. Orang pon juga cenderung punya rezeki besar saat ia berani mengambil peran jadi penggerak, bukan pengikut. Jadi pemimpin kecil, bukan sekedar pelaksana. Jadi pencipta peluang, bukan menunggu peluang. Dan satu lagi yang menarik, banyak orang pon yang punya bakat ngumpul rezeki dalam bentuk yang tidak terlihat, misalnya punya relasi kuat, dipercaya orang, punya nama baik. Dalam kejawen ini disebut rezeki saka asmalan budi. Rezeki datang dari nama baik dan keluhuran budi. Hanya saja rezeki model ini baru terasa besar ketika orang pon sudah belajar mengelolanya. Bukan sekedar jadi orang baik tanpa batas. Jadi kalau kamu weton pon dan selama ini merasa berat, sebenarnya itu tanda kamu sedang dibentuk jadi orang yang kuat memegang rezeki besar. Karena rezeki besar itu kalau jatuh ke orang yang belum siap bisa jadi petaka. Maka orang pon sering disiapkan dulu lewat proses. Nah, setelah ini kita masuk ke bagian yang paling rawan. Kesalahan fatal orang weton pon yang sering bikin rezeki bocor dan seret padahal potensinya besar. Ini penting karena banyak orang weton pon yang miskin bukan karena takdir, tapi karena kebiasaannya sendiri. 3. Kesalahan fatal orang weton pon yang bikin rezeki seret, rezeki bocor tanpa disadari. Di bagian ini kita masuk ke wilayah yang sensitif, tapi justru paling menentukan. Karena banyak orang weton pon itu sebenarnya bukan tidak punya rezeki, melainkan rezekinya bocor halus. Bocornya bukan karena diguna-guna, bukan karena dikutuk, tapi karena watak yang terlalu lama yang digunakan tanpa rem. Dalam pitutur Jawa diungkapkan, apik iku apik nanging ojo nganti kebacut. Artinya, baik itu baik tapi kalau kebangetan baik, bisa jadi pintu susah. Nah, inilah yang terjadi pada orang weton pon. 1. Terlalu ora enakan sampai kehilangan harga diri. Orang pon selalu punya sifat tidak tega, tidak enak menolak, takut dianggap sombong, takut dibilang berubah. Akhirnya apa? Mereka berkata iya untuk banyak hal. Padahal apa? Hatinya tidak kuat. Mereka membantu orang, padahal dirinya sendiri lagi rapuh. Dalam kejawen ini disebut ngelakoni urip tanpa wonten, atau menjalani hidup tanpa batas. Dan ketika tidak ada batas, rezeki akan sulit menetap. Karena rezeki itu seperti air, kalau wadahnya bocor, seberapa banyak pun tetap tidak penuh. 2. Suka jadi tempat curhat dan penampung masalah orang ini khas weton pon. Sering jadi tempat orang mengadu masalah rumah tangga orang, masalah kerja orang, masalah saudara masuk semua ke dirinya. Orang lain lega, orang pon yang berat. Secara batin, ini menumpuk energi negatif. Orang pon jadi mudah overthinking, mudah lelah, dan akhirnya kehilangan fokus. Padahal, fokus itu salah satu kunci datangnya rezeki. Kalau pikiran tercerai-berai, keputusan jadi ragu-ragu, peluang jadi lewat. Pitutur Jawa bilang, ati-ati ae soko talang bocor. Jangan jadi talang bocor yang mengalirkan semua hal tanpa menyisakan ke diri sendiri. 3. Menolong dengan harapan dibalas, tapi tidak sadar. Orang pon sering berkata aku tulus kok, tapi di dalam hati kecil kadang masih ada harapan, semoga nanti dia ingat jasaku. Semoga suatu saat dia bantu balik. Dan ketika harapan itu tidak terpenuhi, kecewa-kecewa jadi luka. Luka jadi marah. Marah yang dipendam jadi beban batin. Beban batin itu pelan-pelan bikin rezeki seret, karena batin tidak lagi lapang. Dalam kejawen, rezeki itu dekat dengan kelapangan hati. Kalau hati sempit karena kecewa, rezeki jadi sulit masuk. 4. Kerja keras tapi tidak membangun ora.
Orang Pon itu pekerja keras, tapi kesalahannya sering kerja yang penting kerja, bukan kerja yang membangun tangga. Akhirnya mereka sibuk, capek, produktif tapi tidak naik level. Ibaratnya seperti orang mencangkul setiap hari, tapi mencangkul di tanah orang lain. Yang panen siapa? Yang punya tanah. Ini sebabnya orang Pon merasa kok hidupku seperti ini, muter di situ-situ saja. 5. Membiarkan orang lain menyepelekan batas hidupnya. Karena terlalu baik, orang Pon sering diremehkan. Diminta tolong terus, dianggap selalu siap. Dipinjam uang, dianggap tidak akan nagih. Dikorbankan waktunya, dianggap wajar. Ini bukan sekedar soal uang, ini soal wibawa. Dalam kejawen wibawa itu seperti pagar gaib. Kalau pagar wibawa runtuh, orang akan seenaknya masuk. Dan saat orang seenaknya masuk, rezeki pun sering ikut keluar tanpa izin. Jadi kalau kamu weton Pon, dengarkan baik-baik. Kesalahan fatalmu bukan karena kamu kurang kerja keras, tapi karena kamu kurang tegas menjaga batas. Karena weton Pon itu rezekinya besar, tapi harus ditahan dengan wates atau batas. Kalau batas sudah ada, rezeki mulai bisa mengendap. Kalau batas sudah kuat, rezeki tidak lagi bocor. Nah setelah ini kita masuk ke fase yang paling ditunggu. Rahasia utama cara membuka aliran rezeki weton Pon, supaya energi Pon tidak habis untuk orang lain, tapi berbalik menjadi sumber kelimpahan. 4. Cara membuka aliran rezeki weton Pon biar ngalir terus. Sekarang kita masuk ke inti yang paling ditunggu. Kalau tadi kita sudah tahu mitosnya, tahu potensinya dan tahu kesalahan fatalnya, maka pertanyaan besarnya adalah, apa kunci yang harus dilakukan orang weton Pon supaya rezekinya benar-benar terbuka? Dalam pitutur Jawa ada kalimat yang sederhana, tapi dalam. Rezeki iku orang mong digolei, nanging kudu diwenehi dalan. Rezeki itu bukan hanya jadi cari, tapi harus dibuatkan jalannya. Nah orang weton Pon ini sering rajin mencari tapi lupa membuka jalannya. Berikut rahasia yang sering disebut para sesepuh sebagai cara mengaktifkan rezeki weton Pon. 1. Putuskan pola lama ora enakan harus diganti jadi tepak selirosen bijaksana. Orang Pon harus memahami tegas itu bukan jahat, menolak itu bukan dosa. Dalam kejawen ada konsep wates atau batas. Batas itu bukan tembok permusuhan, tapi pagar keseimbangan. Kalau pagar ini tidak ada, energi Pon akan habis terkuras. Latihannya sederhana tapi berat. Berani bilang maaf belum bisa. Berani menunda bantuan kalau diri sendiri belum aman. Berani memprioritaskan keluarga inti dan masa depan. Karena saat orang Pon mulai menjaga wates, rezeki mulai mengendap tidak lagi bocor. 2. Rezeki Pon aktif saat berani ambil peran. Weton Pon itu kuat saat ia berada di posisi mengatur, bukan diatur terus. Memegang kendali bukan sekedar jadi pelaksana. Memimpin kecil bukan hanya jadi tenaga. Banyak orang Pon yang rezekinya tiba-tiba jadi naik ketika ia berani. Buka usaha walau kecil, jualan walau sederhana. Jadi koordinator, jadi pengelola, jadi pemilik sistem. Karena energi Pon itu energi pemikul. Kalau ia hanya jadi pekerja tanpa ruang untuk berkembang, ia hanya jadi kerbau kuat yang ditarik terus tapi tidak pernah